face in your face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Maharani Balkis, NIM 2009-1030-2012 dari Prodi Sosiologi akan menjelaskan tentang analisa risiko bencana. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bencana. Apa sih definisi bencana itu? Bencana adalah kerusakan yang serius akibat fenomena alam yang luar biasa dan disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan yang dampaknya melampaui kemampuan masyarakat setempat untuk mengatasinya dan membutuhkan bantuan dari luar. Disaster sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu hazard dan vulnerability. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, definisi bencana itu sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non-alam, maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selain itu, pengertian bencana menurut UNHCR tahun 2000 yaitu suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan. Dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah mengenai klasifikasi bencana. Yang pertama, berdasarkan jenisnya bencana dibagi menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Bencana non-alam berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas serta teror. Yang kedua, berdasarkan terjadinya bencana dibagi menjadi 2, yaitu perlahan atau slow onset dan mendadak atau sudden onset. Yang ketiga, berdasarkan aspek penyebabnya bencana dibagi menjadi 5, yaitu geologi. Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian di alam yang berkaitan dengan siklus-siklus yang terjadi di bumi, atau segala sesuatu yang disebabkan oleh faktor geologi. Faktor-faktor geologi tersebut dapat berubah struktur dan tekstur tanah dan batuan, jenis tanah dan batuan, pola pengaliran sungai, topografi, struktur geologi berupa lipatan dan patahan tektonik maupun gunung api. Faktor-faktor geologi tersebut selain menyebabkan adanya potensi bencana, pada kenyataannya faktor-faktor geologi tersebut memberi arti penting dalam kehidupan dan siklus kehidupan di bumi kita ini. Bencana yang akan terjadi di dalam faktor geologi ini adalah kekeringan tanah, longsor, banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Yang kedua adalah hidrometeorologi, merupakan sebuah bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi, seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin. Banyak bencana yang termasuk ke dalam bencana hidrometeorologi, antara lain kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, El Nino, La Nina, longsor, dan berbagai bencana lainnya. Salah satu penyebab dan maraknya bencana hidrometeorologi adalah perubahan cuaca yang didukung dengan kerusakan lingkungan yang semakin masif. Bahkan, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan bahwa intensitas terjadinya bencana ini meningkat dalam 15 tahun terakhir.
Yang ketiga adalah biologi. Biological hazard atau biohazard adalah bencana alam terhadap organisme hidup, terutama manusia, yang disebabkan oleh substansi biologis. Biohazard ini umumnya berasal dari bakteri, virus, parasit, jamur atau fungi, dan protein. Secara umum, 3 jalur utama masuknya mikroorganisme tersebut ke dalam tubuh manusia, yaitu sistem pernafasan, penularan melalui infeksi, dan kontak langsung dengan objek yang terinfeksi. Dan efeknya terhadap manusia dapat berupa infeksi, alergi, keracunan. Yang keempat adalah teknologi. Bencana teknologi adalah bencana yang diakibatkan oleh kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi ini dapat diakibatkan antara lain oleh kebakaran, kesalahan desain, pengoperasian, serta kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Bencana teknologi ini bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat, dalam hitungan menit dan jam, dan terjadi secara tiba-tiba. Namun, hal ini tidak berlaku dengan pencemaran zat polutan, yang umumnya memakan waktu yang lebih lama, sehingga pemerintah atau yang berwenang masih dapat memberi peringatan dan mengambil tindakan evakuasi sebelum pencemaran menyebabkan korban jiwa. Yang kelima adalah lingkungan. Bencana lingkungan hidup dapat diartikan sebagai bencana lingkungan yang terjadi akibat intervensi kegiatan manusia terhadap alam. Tindakan manusia yang merusak keseimbangan alam dan berdampak langsung dalam menciptakan bencana lingkungan hidup yang pada akhirnya akan merugikan manusia sendiri. Beberapa contoh tindakan manusia yang dapat menciptakan bencana lingkungan hidup adalah penebangan hutan dan penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Bencana lingkungan hidup yang dapat terjadi dari tindakan tersebut antara lain banjir, longsor, dan kekeringan. Indonesia terletak pada 3 lempeng tektonik utama yang aktif, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Hindia Australia. Proses tektonik aktif tersebut menyebabkan Indonesia sering terjadi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lainnya. Kerak bumi terdiri dari 2 macam, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak benua lebih tebal dan ringan, sedangkan kerak samudra lebih tipis tetapi lebih berat. Pada saat kerak samudra bertabrakan dengan kerak benua, karena beratnya itu, maka kerak samudra akan melerak ke bawah kerak benua dan terjadilah gempa bumi maupun tsunami. Wilayah Indonesia yang berada di kawasan tropis berbentuk kepulauan dengan jumlah pulau 17.504 buah dan juga luas perairan laut 7,9 juta km persegi dan luas daratan 1,86 juta persegi, menyebabkan kawasan bencana. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 sebesar 238 juta orang penduduk tinggal di Pulau Jawa. 59% itu sama dengan 140 juta orang dengan rata-rata kepadatan penduduk 1.000 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, adanya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global akan semakin meningkatkan terjadinya bencana di Indonesia. Bencana memiliki sifat uncertainty yang tinggi, yang pasti adalah ancaman bencana selalu ada di Indonesia. Di sini kita perlu menekankan upaya penanggulangan bencana secara sistematis atau disaster management. Kejadian bencana yang terjadi di Indonesia pada tahun 2002 sampai 2009. Bencana tersebut merupakan bencana yang meningkat secara signifikan. 70% bencana tersebut disebabkan oleh bencana hidrometeorologi. Tren bencana akan meningkat di masa mendatang seiring meningkatnya perubahan iklim global dan degradasi lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumah kaca. Efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan oleh perubahan komposisi atmosfer. Hal ini menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna kecuali keluar atmosfer. Efek rumah kaca ini dapat mengancam kehidupan manusia dan merusak ekosistem dan juga merusak keseimbangan lingkungan. Dan yang terpenting, fenomena ini dapat mengakibatkan pemanasan global dan hal mengerikan lainnya. Apabila fenomena ini tidak segera ditanggulangi,
Terjadinya efek rumah kaca ini didasari oleh sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda di permukaan bumi, dan sinar matahari yang dipantulkan dapat merusak lapisan ozon yang memiliki fungsi utama untuk menghambat cahaya matahari yang berada di atmosfer. Apabila lapisan ozon yang berada di atmosfer bumi semakin berkurang, maka akan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Kondisi ini akan menjadi lebih buruk karena banyaknya karbon dioksida yang ada di bumi, karena dapat menahan pantulan sinar matahari sehingga suhu di bumi semakin meningkat. Untuk menghindari kerusakan lapisan ozon pada lapisan atmosfer bumi, maka kita harus mengurangi berbagai alat atau bahan yang dapat menghasilkan karbon dioksida, dan juga berbagai hal yang dapat mengakibatkan kerusakan lapisan ozon lainnya. Faktor utama yang memicu terjadinya efek rumah kaca adalah meningkatnya konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lain di atmosfer. Peningkatan karbon dioksida atau CO2 di bumi disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak dan bahan bakar jenisnya. Energi yang diserap ke bumi kemudian dipantulkan lagi dalam bentuk radiasi inframerah. Akan tetapi, sebagian besar zat-zat inframerah dipantulkan oleh permukaan bumi tertahan oleh awan dan juga tertahan oleh zat-zat yang mengandung karbon dioksida dan kembali lagi ke permukaan bumi. Sebenarnya, efek rumah kaca ini sangat diperlukan oleh bumi dengan syarat keadaannya normal dan stabil. Karena dengan adanya efek rumah kaca, suhu di permukaan bumi menjadi lebih stabil, dan dengan adanya fenomena ini menjadikan suhu siang dan malam di bumi tidak jauh berbeda. Tetapi efek rumah kaca ini sekarang ini tidak lagi tergolong sebagai hal yang normal, karena lama-kelamaan suhu di permukaan bumi kita ini menjadi sangat panas, karena banyak panas matahari yang tertampung di bawah atmosfer bumi yang seharusnya dipantulkan keluar angkasa. Dan suhu bumi yang meningkat inilah yang menjadi salah satu faktor yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Hal itu dipicu karena banyaknya penggunaan kendaraan bermotor, gas emisi dari pabrik, dan hutan yang sudah mulai punah. Ancaman itu akan datang setiap hari selama kita memperbaiki kehidupan di muka bumi ini. Next adalah permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu lokal, regional, dan global. Yang pertama adalah lokal. Permasalahan lingkungan yang terjadi secara lokal yaitu eksploitasi hutan, ekspansi pertanian, erosi dan banjir, urbanisasi atau industrialisasi, dan pencemaran air. Yang kedua adalah regional. Permasalahan lingkungan yang terjadi secara regional yaitu deforestasi. Deforestasi ini merupakan aktivitas penebangan hutan, kekeringan dan banjir, kebakaran hutan, penurunan lahan pertanian, dan polusi asap kebakaran. Yang ketiga, global. Permasalahan terjadi secara global yaitu pemanasan global, naiknya permukaan laut, menipisnya lapisan ozon, krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah upaya penanganan prabencana. Yang pertama, penilaian risiko melalui pemetaan daerah rawan. Dengan membuat peta rawan longsor, peta wilayah rawan gempa bumi, peta wilayah rawan tsunami, dan peta sebaran gunung api di Indonesia, peta indeks risiko bencana. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan TOT aparatur pemerintah dan masyarakat melalui internal BNPB, koordinasi program pelatihan antar instansi dan lembaga PBB lainnya, serta pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pusat pengendalian operasi. Sudah dibangun atau dikembangkan Pusdalops di BNPB DKI, Banda Aceh, Padang, Denpasar, Jakarta, dan Jambi. Yang keempat, penyusunan pedoman dan protap sebagai upaya untuk membangun mekanisme penanganan bencana yang efektif dan efisien. Yang kelima, peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan membuat poster, leaflet, dan mass media. Yang keenam adalah penyusunan rencana nasional
penanggulangan bencana tahun 2010 sampai 2014 dengan upaya untuk mengkoordinasi program penanggulangan bencana. Yang ketujuh, pengurangan risiko bencana bersama Bappenas menyusun rencana aksi nasional. Rencana ini bertujuan sebagai upaya untuk koordinasi program pengurangan risiko bencana. Dan yang delapan adalah kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan cara pembentukan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana atau SRCPB di dua wilayah, Halim PK dan Abdul Saleh, identifikasi sumber daya manusia, personil, peralatan, dan lain-lain. Identifikasi kemampuan penanganan kedaruratan, penempatan logistik bantuan darurat sedekat mungkin dengan daerah bencana, diperlukan gudang atau depo. Pengembangan deteksi dan peringatan diri, pembuatan contingency plan, geladi atau kesiapan penanganan bencana dilakukan rutin. Selanjutnya, upaya penanganan saat terjadi bencana. Yang pertama, pencarian dan penyelamatan korban. Yang kedua, bantuan darurat kemanusiaan dapat berupa makanan, pakaian, dan lain-lain. Ketiga, memberikan layanan kesehatan bagi yang mengalami trauma psikologis. Yang terakhir, sanitasi dan kesehatan lingkungan. Yang selanjutnya, upaya penanganan pasca bencana. Yang pertama, rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu di antara instansi terkait. Yang kedua, bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi diajukan kepada BNPB melalui gubernur. Peta risiko bencana. Risiko bencana dapat dinilai tingkatannya berdasarkan besar kecilnya tingkat ancaman dan kerentanan pada satu wilayah. Analisis risiko bencana dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya adalah metode pemetaan berbasis Sistem Informasi Geografis atau SIG. Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information System atau GIS merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi keuangan. Sistem ini mengkaptur, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan kepada kondisi bumi. Teknologi SIG mengintegrasikan operasi-operasi umum, database seperti query dan analisa statistik dengan kemampuan visualisasi dan analisa yang unik yang dimiliki oleh pemetaan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dengan sistem informasi lainnya yang membuatnya menjadi berguna berbagai kalangan untuk menjelaskan kejadian, merencanakan strategi, dan memprediksi apa yang terjadi untuk mengaplikasikan sistem informasi multirisiko bencana alam. Terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap berbagai hal berikut. Yang pertama, analisis terhadap zona-zona termasuk kategori kawasan rawan bencana alam, kategori kawasan rentan bencana, kategori kawasan kapasitas bencana alam, dan kategori kawasan risiko bencana alam. Yang kedua, analisis terhadap bencana kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan tertentu untuk menentukan risiko bencana alam yang sesuai di tiap peruntukan lahan. Yang ketiga, analisis terhadap rencana sistem transparansi, sistem komunikasi, dan sistem utilitas atau fasilitas. Yang keempat, pertimbangan terhadap berbagai teknologi yang tersedia dalam kaitannya dengan analisis risiko bencana alam. Pemetaan analisis risiko bencana alam dilakukan dengan pengumpulan data primer yang berupa data spasial yang memiliki referensi ruang kebumian atau georeferensi, dan data sekunder yang berupa data temporal yang menentukan lokasi dan koordinat pada suatu peta. Kemampuan dari SIG adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan data spasial maupun atributnya secara terintegrasi. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat bantu interaktif yang menarik dalam usaha meningkatkan pemahaman mengenai konsep lokasi dan ruang, kependudukan, dan unsur-unsur geografis yang ada di permukaan bumi. Yang ketiga, dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data. Yang keempat,
memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur yang ada di permukaan bumi ke dalam beberapa layer atau coverage data spesial. Yang kelima, memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spasial dan atributnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kerentanan. Kerentanan adalah keadaan atau sifat atau perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman. Kerentanan ini dapat berupa 1. Kerentanan fisik. Secara fisik, bentuk kerentanan yang dimiliki masyarakat berupa daya tahan menghadapi bahaya tertentu. Misalnya, kerentanan terhadap kondisi tanah, infrastruktur, kekuatan bangunan rumah bagi masyarakat yang berada di daerah rawan gempa, ketersediaan peralatan, adanya tanggul pengaman banjir bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan sebagainya. Yang kedua adalah kerentanan ekonomi. Kemampuan ekonomi suatu individu atau masyarakat sangat menentukan tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Pada umumnya, masyarakat atau daerah yang miskin atau kurang mampu lebih rentan terhadap bahaya karena tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana. Yang ketiga adalah kerentanan sosial. Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Dari segi pendidikan, kekurangan pengetahuan tentang risiko bahaya dan bencana yang akan mempertinggi tingkat kerentanan. Demikian pula tingkat kesehatan masyarakat yang rendah juga mengakibatkan rentan menghadapi bahaya. Yang keempat, kerentanan lingkungan hidup suatu masyarakat sangat mempengaruhi kerentanan. Masyarakat yang tinggal di daerah yang kering dan sulit air akan selalu terancam bahaya kekeringan. Penduduk yang tinggal di lereng bukit atau pegunungan rentan terhadap ancaman bencana tanah longsor dan sebagainya. Berikut beberapa penjelasan tentang hal yang harus terdapat dalam SIG. Peta ancaman adalah gambaran atau representasi suatu wilayah atau lokasi yang menyatakan kondisi wilayah yang memiliki suatu ancaman atau bahaya tertentu. Misalnya peta KRB Gunung Api Kelut, peta KRB Gunung Api Merapi, peta bahaya longsor, peta kawasan rawan banjir, peta kerentanan. Peta kerentanan itu adalah gambaran atau representasi suatu wilayah atau lokasi yang menyatakan kondisi wilayah yang memiliki suatu kerentanan tertentu pada aset-aset penghidupan dan kehidupan yang dimiliki yang dapat mengakibatkan risiko bencana. Contoh, peta kerentanan penduduk, peta kerentanan aset, peta kerentanan pendidikan, peta kerentanan lokasi, peta kapasitas. Peta kapasitas adalah gambaran atau representasi satu wilayah atau lokasi yang menyatakan kondisi wilayah yang memiliki suatu kapasitas tertentu yang dapat mengurangi risiko bencana. Contoh, peta sarana kesehatan, peta alat peringatan diri, peta evakuasi, peta pengungsian, peta jumlah tenaga medis, peta tingkat ekonomi masyarakat, peta risiko bencana adalah gambaran atau representasi suatu wilayah atau lokasi yang menyatakan kondisi wilayah yang memiliki tingkat risiko tertentu berdasarkan adanya parameter ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang ada di suatu wilayah. Contoh peta risiko bencana banjir, peta risiko bencana longsor, peta risiko bencana gempa. Dalam metode analisa risiko dengan menggunakan GIS untuk menghasilkan peta risiko yang paling utama adalah pemilihan parameter dan indikator masing-masing analisis risiko. Analisis ancaman gempa, misalnya sejarah, kejadian gempa, zonasi patahan, struktur geologi, jenis batuan, geomorfologi wilayah, dan lain-lain. Analisis ancaman banjir, misalnya peta rawan banjir, jumlah rata-rata curah hujan, sejarah kejadian banjir, luasan wilayah yang terkena dampak jumlah curah hujan, jenis batuan, jenis tanah,
morfologi, kemiringan lereng, densitas sungai dalam satu das, dan lain-lain. Parameter ancaman longsor misalnya sejarah kejadian longsor, jenis batuan, kemiringan lereng, morfologi, jenis tanah, curah hujan, dan lain-lain. Parameter kerentanan misalnya jumlah penduduk, kepadatan permukiman, jumlah kakak miskin, jumlah kakak kelompok rentan, jumlah rumah di kawasan rawan bencana, jumlah kakak di kawasan rawan bencana, jauh dekatnya permukiman dari daerah rawan, jumlah penduduk tidak bisa baca tulis, penggunaan lahan di kawasan rawan, tingkat mata pencarian, dan lain-lain. Parameter kapasitas misalnya jumlah tenaga kesehatan, jumlah sarana kesehatan, jumlah penduduk yang sekolah, jumlah sekolah, desa yang punya kebijakan PB, desa yang pernah mendapatkan pelantikan PB, keberadaan organisasi PB di masyarakat, dan keberadaan di alat peringatan dini. Sekian materi analisa risiko bencana dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.